Oke, halo sobat lemon, balik lagi dengan gua Krisna tapi nggak biru. Siapa nih di sini yang kangen dengan aksi berkelahinya Jackie Chan? Di video kali ini saya akan membahas sebuah film terbarunya Jackie Chan, di mana di sini menceritakan tentang seorang anak didikannya Jackie Chan yang berhasil menjuarai dan menjadi legenda karate di Amerika. Oke sobat lemon, tanpa basa-basi lagi kita langsung saja gaskan ke videonya. Film dibuka dengan latar tahun 1986 di salah satu padepokan karate di Jepang. Padepokan tersebut ialah milik dari keluarga Miyagi, yang kemudian Sensei Miyagi pun menjelaskan asal mula dari karate Miyagi, yang dimana pada zaman dahulu Sensei Shimpo melakukan pelayaran di laut Jepang, yang dimana pada saat itu terjadilah sebuah badai yang sangat besar yang menerjang kapal milik Sensei Shimpo. Namun alhamdulillahnya Sensei Shimpo berhasil diselamatkan oleh keluarga Han, yang kemudian ia pun berlatih kungfu bersama keluarga Han, yang kemudian Sensei Shimpo pun menyatukan gerakan dari kedua bela diri tersebut hingga terciptalah karate Miyagi. Kemudian Shin pun kembali ke zaman sekarang, di mana memperlihatkan padepokan milik keluarga Han tersebut, yang sekarang dipimpin oleh Mr. Han itu sendiri, yang dimana di sini juga Mr. Han memiliki seorang adik perempuan, yang dimana adik perempuan Mr. Han berprofesi seorang dokter, yang kemudian ia juga memiliki seorang keponakan bernama Qiao Li, yang menjadi murid kesayangannya di padepokan tersebut. Kemudian Mr. Han pun menyampaikan bahwa Li akan dibawa oleh ibunya pindah ke New York. Just violence, you get violence in return. You of all people should know that. Dengan sangat terpaksa, Lee pun harus mengikuti semua keinginan ibunya tersebut. Lalu di keesokan harinya mereka pun sudah sampai di New York, di mana Lee akan tinggal bersama ibunya di sebuah apartemen yang sudah disiapkan oleh ibunya. Lalu pada malam harinya Lee pun izin kepada ibunya untuk menghampiri sebuah toko pizza di sekitar apartemen, yang kemudian Lee pun memesan sebuah pizza stuffed crust. Namun di toko tersebut tidak menjual pizza yang versi seperti itu. Kemudian Victor, pemilik pizza tersebut pun menyarankan Lee untuk membelinya di sebuah tempat. We don't have stuffed crust. I have plain pepperoni, sausage and peppers, grandma's Sicilian, eggplant. Kemudian Lee pun memperkenalkan dirinya bahwa ia adalah pendatang baru di tempat tersebut. Di keesokan harinya Lee pun bersiap untuk berangkat sekolah pertamanya di New York. Ketika di perjalanan, Lee pun dengan tidak sengaja melihat sebuah iklan dojo karate milik Oshi. Namun ia menghiraukannya begitu saja karena ia sudah berjanji kepada ibunya untuk tidak berkelahi kembali. Sepulang sekolah, ia pun melihat Mia yang kesusahan membawa sebuah tomat, yang dimana ia pun menawarkan diri untuk membantu Mia. Lalu kemudian mereka pun berjalan pulang bersama, yang dimana ketika di perjalanan Lee pun melihat sesi latihan di dojo milik Oshi. Namun entah apa penyebabnya Mia pun melarang Lee untuk berlatih di dojo tersebut. Kemudian tak lama dari itu Mia pun dihampiri oleh Oshi, pemilik dojo tersebut, yang dimana Oshi pun menitipkan pesan untuk ayahnya Mia. Kemudian Oshi pun menas-manasi Connor karena ia melihat Mia berjalan dengan Lee, yang dimana Connor adalah mantannya Mia. I need to lighten up. Sebelum pulang, Mia pun mengajak Lee untuk mampir ke sebuah toko barang bekas, yang dimana penjaga ke toko tersebut ialah seorang keturunan Tionghoa hingga She's gonna give it to you for $450. What? What happened to 600? sesampainya di depan apartemen Lee, dikarenakan Lee yang berhasil menawar barang yang diinginkan Mia, ia pun meminta Mia untuk mengajaknya berkeliling kota New York. Kemudian di keesokan harinya, Mia pun menjemput Lee dengan menggunakan motornya, yang kemudian Mia pun memperkenalkan kota New York kepada Lee. Namun belum jauh ternyata motor Mia mengalami kerusakan, yang mengakibatkannya mereka harus menggunakan kereta untuk pulang. Namun ketika mereka sedang di kereta, mereka pun bertemu dengan Connor bersama antek-anteknya, yang mencoba untuk mengganggu Mia dan Lee. See, I didn't even know we were done. Here you are. Dan tanpa Lee duga-duga ternyata Connor pun melayangkan sebuah pukulan kepada Lee, yang kemudian Mia pun merasa tidak enak kepada Lee atas perbuatan Connor, di mana di sini Lee pun sedikit panik karena luka memar pada matanya. Lalu Mia pun mengajak Lee untuk ke tokonya terlebih dahulu, yang dimana di sana Mia pun menyuruh ayahnya untuk menutupi lukanya Lee. Dan ya, pagi harinya Lee pun terciduk oleh ibunya akibat luka memar di matanya. Bukan hanya Mia, Lee juga mendapatkan teman baru yang bernama Alan.
Dan pada malam harinya ketika Lee sedang membaca komik, ia tidak sengaja melihat foto kakaknya. Dan kakaknya lah yang pertama kali memperkenalkan kungfu kepada Lee, dan juga yang memberikan jurus tendangan naga kepada Lee. Lalu kemudian di keesokan harinya sepulang sekolah, Lee bertemu dengan Connor, yang dimana pada saat itu Connor mengajak Lee untuk berkelahi. Namun di sini Lee tidak dapat menahan emosinya, yang kemudian ia pun langsung menyerang Connor. Namun di sini Lee sangat kesusahan untuk melawan Connor, hingga Lee pun teringat dengan jurus tendangan naga yang pernah diajarkan oleh kakaknya, dan yang terjadi kemudian di sini Connor pun menantang Lee untuk ikut bergabung dengan turnamen karate jalanan. Dan pada malam harinya ketika Lee sedang ngehuleng tarik, ia pun melihat motor Mia yang terparkir di luar, yang dimana ia pun langsung berinisiatif memperbaikinya. Namun ketika Lee sedang memperbaiki, tak lama dari itu beberapa orang menghampiri kediaman Victor. Victor, look out! Yang kemudian Lee pun tak luput dari serangan orang-orang tersebut. Di sini terlihat Lee dapat mengimbangi seluruh serangan dari orang-orang misterius tersebut. Kemudian setelah kejadian tersebut, Victor pun menjelaskan bahwa ia mempunyai hutang kepada Oshi, dan orang-orang tersebut ialah orang-orang suruhan Oshi. Setelah bercerita, Victor pun membawa Lee ke sebuah ruangan, yang dimana ternyata Victor adalah mantan atlet petinju jalanan, yang kemudian Victor pun meminta Lee untuk mengajarkan kungfu kepadanya agar ia dapat mengikuti turnamen kembali. Namun pada awalnya Lee pun menolak keinginan Victor tersebut. Yang kemudian setelah sampai rumahnya, ia pun menghubungi Mr. Han. Setelah mendengarkan wejangan dari Mr. Han, ia pun bersedia untuk mengajari Victor kungfu. Namun di sini Mia terlihat sangat tidak suka ayahnya kembali ikutan bertarung. Dan lalu kemudian Mia pun mengomeli ayahnya tersebut, yang dikarenakan ayahnya sudah tua dan gerakannya cukup lambat. Namun di sini ayahnya tidak menghiraukan perkataan Mia tersebut dan masih saja berlatih bersama Lee. You're gonna have to learn to deliver power without moving your body. Di sini terlihat Victor cukup cepat untuk memahami gerakan-gerakan yang diajarkan oleh Lee, dan lambat laun Mia pun mengizinkan ayahnya untuk bertarung agar ia dapat membayar hutangnya. Kemudian ketika selesai bertarung, Lee pun mulai menceritakan perihal masa lalunya, di mana ia dulunya mempunyai seorang kakak yang memperkenalkan kungfu kepadanya, yang kemudian pada malam itu selesai pertandingan, lawan kakaknya tidak terima atas kekalahannya di atas ring. Lalu ia dan kakaknya pun diserang, dan salah seorang penyerang tersebut pun menggunakan pisau dan menusuk kakaknya. Lee yang melihatnya pun seketika kaku dan tidak berbuat apa-apa hingga kakaknya pun meninggal. Kemudian di keesokan harinya ketika Lee sedang belajar bersama Alan, Mia pun mengajak Lee untuk mendatangi sebuah pasar rakyat. Namun di mana pada malam harinya, Lee malah melihat kemesraan Mia bersama Connor di sana. Lalu akibat kejadian tersebut pada keesokan harinya, sikap Lee sedikit acuh kepada Mia. I'm working your dad's corner tonight, not yours, so... Yang kemudian Mia pun mencoba untuk menjelaskannya kepada Lee bahwa hubungannya bersama Connor sudah selesai. Dan tak lama dari itu, nama Victor pun dipanggil ke dalam ring. Dan ya, di sini Victor pun bertaruh dengan Oshi dengan cara memenangkan pertandingan tersebut agar hutangnya lunas. Pada awalnya Victor pun dapat memimpin pertandingan dengan mudah. Namun di sini lawannya pun melakukan kecurangan, sehingga Victor pun dapat ditumbangkan begitu saja. Lee yang melihatnya pun hanya dapat terdiam terpaku begitu saja, di mana ia teringat dengan trauma yang pernah ia rasakan ketika kehilangan kakaknya. Dan oleh karena kematian kakaknya itu pula, Lee dilarang untuk berkelahi di luar ring oleh ibunya. Hari demi hari Lee lalui dengan diselimuti rasa hampa dan perasaan bersalah kepada Mia beserta Victor. Kemudian pada malam harinya sepulangnya sekolah, tiba-tiba yang terjadi, rumahnya pun dirampok oleh seseorang dan langsung menyerang Lee secara membabi buta. Now you see me, huh? Yang ternyata orang tersebut ialah Mr. Han aka Jackie Chan aka pamannya Lee. Setelah selesai makan, Mr. Han pun menemukan brosur turnamen karate di kamarnya Lee. Chinese saying, friend's problem is my problem.
Setelah menemui Victor, Lee pun disuruh Mr. Han untuk mengikuti turnamen tersebut. Kemudian setelah itu Han pun mendatangi dojo karate milik Miyagi, yang dimana Miyagi ternyata sudah meninggal dunia. Lalu Mr. Han pun memberikan penghormatan terakhir kepada Miyagi. Dan ternyata tempat tersebut diteruskan oleh Daniel LaRusso, murid kesayangan Sensei Miyagi. Lalu Mr. Han pun mengutarakan tujuan kedatangannya, di mana ia meminta Daniel untuk melatih Lee. To me, what you meant to Sensei Miyagi. Sementara itu Lee dan Alan sedang mencari tempat untuk Lee bisa berlatih karate, yang dimana di sini Lee akan menggunakan kebun milik keluarganya Alan. Dan latihan pun dimulai. Lalu kemudian di sini Mr. Han mulai memasukkan gerakan-gerakan karate ke dalam latihan Lee. Dan di sisi lain pula Mr. Han mencoba untuk meyakinkan ibunya Lee agar merestui Lee bertarung. Dan tanpa disangka-sangka Daniel LaRusso pun datang ke tempat latihannya Lee, yang dimana ia bersedia untuk melatih Lee karate Miyagi. Namun sebelum itu Daniel pun mencoba untuk melihat gerakan-gerakan yang Lee telah pelajari. Lalu pada malam harinya Lee pun mulai menceritakan perubahan sikap Mia setelah kejadian Victor tempo lalu. Is it worth fighting for? Lalu kemudian Lee pun mencoba untuk memesan pizza di tempatnya Mia, agar ia dapat bertemu dengan Mia. Dan ya benar saja, Mia pun datang untuk mengantarkan pizza pesanan Lee, yang dimana Lee pun mulai menceritakan perihal traumanya atas kehilangan kakaknya. Hingga waktu pertandingan pun tiba. Namun di sini Lee harus mengalahkan beberapa orang terlebih dahulu agar ia dapat lolos ke final dan melawan Connor. Dan di sini Lee pun mampu mengalahkan semua lawan-lawannya dan ia pun lolos ke final. Namun tiba-tiba beberapa anak buah Connor pun mencoba untuk mencederai Lee. Lalu setelah kejadian tersebut Lee pun mulai berlatih sangat keras, yang dimana ia ingin sekali memenangkan pertandingan tersebut. Every time I have the chance to pass on a piece of his legacy. Lalu di sesi latihan Lee pun memperkenalkan jurus tendangan naga kepada Daniel, yang dimana Daniel pun menganjurkan Lee untuk menggunakannya sebagai pengalihan saja. Lalu kemudian Lee pun diajak ke stasiun kereta untuk melatih kemampuannya tersebut. Great. Now get under the kick. Dan setelah latihan pada malam harinya, Daniel pun memberikan sebuah ikat kepala yang sangat berarti di perguruan Miyagi. Hari demi hari Lee pun mencoba untuk mengasah kemampuan tendangan naganya. Dan dengan cepat Lee pun mampu menguasai teknik-teknik karate Miyagi. Under the kick. Sweep the leg. Dan secara tiba-tiba pada hari pertandingan ibunya Lee pun memberikan restu kepada Lee untuk bertarung kembali. Hingga waktu pertarungan pun tiba. Terlihat kesombongan di wajah Connor ketika ia masuk, yang kemudian pada awalnya Lee pun mengalami kesulitan untuk menghindari pukulan-pukulan Connor. Namun lama-kelamaan Lee pun mulai memahami pergerakan Connor, hingga yang terjadi dan seketika itu pun Lee teringat dengan kata-kata motivasi yang pernah disampaikan oleh kakaknya. Hingga akhirnya Lee pun berhasil mengalahkan Connor di pertandingan final tersebut dan memecahkan rekor Connor sebagai juara bertahan 5 tahun berturut-turut. Dan ia juga berhasil membantu Victor untuk melunasi seluruh hutangnya. Lalu kemudian film pun ditutup dengan kiriman pizza dari Lee untuk Daniel. Place. We call it Miyagi-Do. No. Oke sahabat Lamon, bagaimana aksi bela dirinya sangat menakjubkan sekali bukan? Nilai-nilai yang dapat kita ambil dari film ini ialah pentingnya arti persaudaraan di dalam kehidupan manusia. Oke sahabat Lamon, jika kalian suka dengan konten seperti ini jangan lupa untuk tekan like, comment, dan subscribe. Bye bye.